Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Tujuan dari penyajian cerita ini adalah untuk memberikan pelajaran moral dan mengambil hikmah dari kisah ini. Di sebuah sudut kota Palembang yang hangat, berdiri sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal bagi sebuah keluarga kecil. Rumah itu tak besar, tetapi cukup nyaman, dengan dinding yang memantulkan kebahagiaan keluarga yang tinggal di dalamnya. Dari luar, rumah itu selalu terlihat damai, penuh dengan suara tawa anak-anak dan obrolan ringan di sore hari. Orang-orang di sekitar mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang harmonis. Ayah yang bekerja keras, ibu yang penyayang, dan dua anak yang tampak bahagia menjalani kehidupan sehari-hari. Anak perempuan mereka, seorang gadis berusia 14 tahun, tumbuh sebagai anak yang ceria. Ia dikenal dengan senyumnya yang lebar, suara tawa yang renyah, dan kecintaannya pada hal-hal sederhana. Sehari-hari, ia membantu ibunya membersihkan rumah atau bermain di halaman bersama adik lelakinya yang lebih muda. Ia adalah cahaya di rumah mereka, sumber kebahagiaan yang tak pernah gagal memberikan kehangatan bagi keluarganya. Ibunya selalu bangga dengan betapa cerdas dan bertanggung jawabnya gadis itu. Meskipun masih muda, ia sering membantu mengurus adiknya, menyiapkan sarapan, dan melakukan pekerjaan rumah kecil yang ringan. Mereka adalah tim yang kuat, ibu dan putri, menjalani hari-hari mereka dengan kedekatan yang tulus. Tidak ada hal yang tampak salah dalam keluarga ini, setidaknya dari pandangan luar. Ayahnya, seorang pria yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tampak seperti seorang suami dan ayah yang baik. Setiap hari, ia pergi bekerja dan kembali di sore hari dengan senyuman di wajahnya. Ia sering duduk di ruang tamu sambil bercanda dengan anak-anaknya, menghabiskan waktu untuk berbicara tentang hari mereka, atau sekadar menonton acara TV bersama. Bagi siapapun yang melihat, keluarga ini tampak sempurna. Sebuah gambaran dari kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap rumah tangga. Namun, seperti pepatah yang sering terdengar, tidak semua yang terlihat indah dari luar mencerminkan apa yang sebenarnya ada di dalam. Ada hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh mata hati, dan hal-hal yang disembunyikan rapat-rapat di balik dinding rumah. Dalam keheningan malam, ketika semua orang tertidur, ada sesuatu yang tak wajar. Sesuatu yang menimbulkan kesan bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam yang tak bisa diucapkan. Perubahan pada anak perempuan itu dimulai perlahan. Tidak ada tanda-tanda besar yang segera terlihat. Pada awalnya, hanya hal-hal kecil yang mulai mengusik pikiran ibunya. Putri kecilnya yang dulu selalu bersemangat menyambut pagi, kini mulai terlihat lebih sering diam. Ia tak lagi tertawa keras seperti biasanya. Kadang-kadang ibunya melihat anaknya melamun di jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ketika ditanya, gadis itu hanya tersenyum kecil, lalu mengalihkan pembicaraan. Hari demi hari, keanehan itu semakin nyata. Anak yang dulu begitu terbuka dan ceria, kini berubah menjadi seseorang yang tertutup dan cemas. Ia mulai menarik diri dari kegiatan yang dulu ia sukai. Tidak ada lagi tawa riang ketika bermain dengan adiknya. Tidak ada lagi semangat membantu ibunya di dapur. Gadis itu seolah-olah telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Seseorang yang asing bagi ibunya sendiri. Sang ibu, dengan nalurinya yang tajam, mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Mungkin dia sedang dalam masa pubertas, pikir ibunya pada awalnya, mencoba merasionalisasi perubahan yang terjadi pada putrinya. Masa remaja memang penuh dengan gejolak, pikirnya lagi. Ada perubahan hormon, ada perasaan baru yang mungkin sulit dimengerti oleh anak-anak seusia putrinya. Tapi, semakin hari, semakin ia menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah usia. Ini bukan hanya perubahan fisik atau emosi yang biasa dialami oleh seorang remaja. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih berat dari itu. Sebelum dilanjut,
bantu saya dengan subscribe dan like video ini. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad, namun kamu sedang membantu seorang mahasiswa yang sedang mencari uang tambahan dari YouTube untuk biayai kuliah. Mari kita lanjut. Keheningan yang semakin sering hadir di antara mereka membuat hati sang ibu terasa berat. Ia mencoba bertanya, mencoba mendekati putrinya dengan hati-hati. Ia takut jika bertanya terlalu jauh, putrinya akan semakin menjauh. Namun, setiap usaha untuk mendekati hanya berakhir dengan jawaban singkat, senyum yang dipaksakan, dan sikap yang semakin menutup diri. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, sang ibu mencoba lagi. Ia menatap wajah putrinya yang menunduk. Berharap melihat sekilas keceriaan yang dulu begitu mudah ditemukan di sana. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan kelam dari anak gadis yang dulu ia kenal. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanya ibunya dengan suara lembut. Putrinya mengangkat kepala, tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatir," jawabnya dengan suara yang datar, tanpa emosi. Namun, mata gadis itu berkata lain. Mata yang dulu penuh dengan cahaya kini tampak kosong, seolah-olah telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, sang ibu terjaga lebih lama dari biasanya. Di tempat tidurnya, ia merenung, mencoba mencari jawaban dari perubahan mendadak pada anaknya. Ia merasa ada yang tak beres, tetapi tak tahu apa itu. Setiap malam, perasaan gelisah itu semakin kuat, seakan ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Naluri seorang ibu yang selalu tahu kapan ada yang salah, tak bisa diabaikan lagi. Meskipun rumah itu terlihat tenang dan damai di siang hari, suasana di dalamnya kini dipenuhi oleh kecemasan yang tak kasat mata. Rahasia yang kelam mulai menyeruak, dan sang ibu tahu bahwa ia harus mencari jawabannya. Tapi di mana? Dan bagaimana caranya? Pertanyaan itu terus bergema di benaknya, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Hari-hari semakin berat bagi sang ibu. Semakin lama, perubahan sikap putrinya semakin sulit untuk diabaikan. Setiap pagi, saat ia membangunkan gadis kecilnya untuk berangkat sekolah, ada perasaan tak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Putrinya yang dulu selalu bangun dengan senyuman dan semangat, kini hanya mengangguk lesu, beranjak dari tempat tidur tanpa banyak bicara. Tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat yang jauh. Wajah yang dulu penuh keceriaan kini hanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Sang ibu mulai benar-benar merasa ada yang salah. Setiap kali dia mencoba mengajak putrinya berbicara, jawabannya selalu sama, pendek, datar, tanpa antusiasme. "Bagaimana harimu di sekolah, sayang?" Sang ibu sering bertanya sambil tersenyum lembut, berharap bisa mendengar cerita tentang apa yang terjadi di kelas. Namun, putrinya hanya menunduk dan menjawab singkat, "Baik, Bu." Tak ada keluhan, tak ada cerita. Hanya diam yang semakin hari semakin mencemaskan. Kecurigaan itu semakin kuat ketika putrinya mulai menolak melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Anak perempuannya, yang dulu gemar membantu di dapur dan sering bercerita tentang impiannya menjadi koki, kini enggan masuk ke dapur sama sekali. Ia lebih memilih berdiam diri di kamar, mengurung diri dalam keheningan. Sang ibu melihat perubahan ini dengan hati yang teriris. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang membuat putrinya menarik diri dari dunia luar. Apakah dia sedang menghadapi masalah di sekolah? Pikir ibunya suatu hari. Mungkin ada teman yang menyakitinya. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya kehilangan semangat. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya, putrinya selalu menghindar. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Namun, mata anaknya tak bisa berbohong. Ada kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Sebuah beban berat yang tampak terlalu besar untuk dipikul seorang gadis berusia 14 tahun. Kegelisahan itu semakin memuncak saat sang ibu melihat perubahan fisik yang tak bisa lagi diabaikan. Putrinya tampak lebih kurus,
dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang tidur. Beberapa kali, ia mendengar putrinya menangis pelan di dalam kamar. Namun setiap kali pintu diketuk, suara itu segera berhenti. Ketika sang ibu masuk, putrinya hanya duduk di pojok tempat tidur, dengan wajah yang pucat dan air mata yang baru saja diseka. "Kenapa kamu menangis, sayang?" tanya sang ibu dengan lembut, duduk di tepi tempat tidur, mencoba merangkul putrinya. Gadis itu hanya menggeleng lemah, menundukkan kepala, dan tak mau berbicara. "Aku hanya lelah, Bu. Tak ada apa-apa." Namun, sang ibu tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kelelahan. Sesuatu yang selama ini ia abaikan, atau mungkin terlalu takut untuk disadari. Setiap malam, sang ibu terbaring gelisah di tempat tidurnya, memikirkan putrinya yang berubah menjadi sosok yang tak lagi dikenalnya. Ia merasakan sebuah jarak yang semakin melebar di antara mereka. Putrinya, yang dulu selalu berbicara terbuka, kini terasa seperti orang asing. Ada begitu banyak pertanyaan di kepalanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah? Apakah ada yang mengganggunya? Atau apakah ini sesuatu yang lebih parah dari itu? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, namun tak ada jawaban yang bisa ia dapatkan. Sang ibu mencoba berbicara dengan suaminya, berharap bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Ayahnya pasti tahu apa yang terjadi, pikirnya. Namun, setiap kali ia membuka topik tentang perubahan putri mereka, suaminya hanya menjawab singkat, seakan tidak terlalu peduli. Dia cuma lagi remaja. Nanti juga sembuh sendiri. Biarkan saja, kata suaminya sambil melanjutkan menonton televisi. Jawaban itu tak memuaskan hati sang ibu. Nalurinya sebagai ibu tak bisa menoleransi jawaban semacam itu. Ia mulai merasa sendirian, terjebak dalam perasaan bersalah dan kebingungan. Apakah aku ibu yang buruk? Gumamnya dalam hati. Ia merasa gagal memahami anaknya sendiri, gagal melindunginya. Setiap hari, ia melihat putrinya semakin menjauh, tapi tak tahu bagaimana caranya mengulurkan tangan untuk menjangkaunya. Hatinya tersiksa melihat kesedihan yang terus menghantui wajah putri kecilnya. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, ia dihadapkan pada dinding yang sulit ditembus. Di sekolah, sang ibu mendengar cerita dari beberapa orang tua lainnya tentang anak-anak mereka yang sering berbicara tentang mimpi dan masa depan. Namun, putrinya tak pernah lagi bicara soal masa depannya. Semua impian yang dulu pernah diutarakan kini hilang begitu saja. Gadis kecil yang dulu begitu bersemangat belajar dan bercita-cita tinggi, kini seakan kehilangan arah, seperti seseorang yang tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak terlihat. Suatu sore, ketika mereka duduk di meja makan, sang ibu menyadari bahwa putrinya hampir tak menyentuh makanannya. "Kamu tidak lapar, sayang?" tanyanya, mencoba mengajak bicara. Putrinya menggeleng pelan, lalu meletakkan sendoknya. "Aku tidak nafsu makan, Bu," jawabnya dengan suara lemah. Sang ibu menatap wajah putrinya dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. "Kamu tidak sakit kan?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih khawatir. Namun, seperti biasa, putrinya hanya tersenyum tipis, lalu meminta izin untuk kembali ke kamar. Malam itu, sang ibu duduk di ruang tamu sendirian, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa tak berdaya, terjebak dalam kekhawatiran yang semakin besar. Setiap malam, ia berharap ada jawaban yang muncul, tapi yang datang hanya keheningan. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa kini terasa dingin dan sepi. Kecurigaan itu terus menghantui pikirannya, menggerogoti hatinya perlahan-lahan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang besar. Namun, setiap kali ia mencoba mencari tahu, putrinya hanya menutup diri semakin dalam. Dan sang ibu, yang dulu begitu yakin dengan kekuatan kasih sayangnya, kini mulai meragukan dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada anakku? Kenapa dia tak mau berbicara padaku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya,
menyiksa setiap kali ia memikirkan putri kecilnya yang dulu selalu terbuka. Sang ibu tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi di mana ia harus memulai? Pertanyaan itu terus bergema dalam benaknya. Dan dengan hati yang penuh kecemasan, ia berdoa agar jawaban segera datang sebelum semuanya terlambat. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sang ibu duduk di ruang tamu, mengaduk-aduk pikiran yang tak kunjung tenang. Ada sesuatu yang terus membebani hatinya, perasaan yang seolah-olah menariknya ke dalam jurang kecemasan yang tak berujung. Putrinya baru saja kembali dari kamar mandi, dan seperti biasa, ia berjalan pelan menuju kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sang ibu merasakan sebuah ketegangan yang begitu tebal di udara. Sesuatu yang membuat hatinya semakin tenggelam dalam rasa takut yang tak terjelaskan. Sang ibu mengambil napas dalam-dalam, menguatkan diri untuk melakukan apa yang selama ini ia tunda. Ia tak bisa lagi membiarkan kebisuan ini melingkupi rumah mereka. Ada sesuatu yang harus ia ketahui, dan malam ini ia tak bisa membiarkan rasa takut menahannya. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju kamar putrinya, hatinya berdebar kencang. Setiap langkah terasa seperti ribuan beban yang menekan tubuhnya. Ia mengetuk pintu dengan lembut. "Nak, boleh ibu masuk?" tanyanya. Tak ada jawaban untuk beberapa detik. Sang ibu hampir saja berbalik ketika terdengar suara lirih dari balik pintu. "Ya bu, masuk saja." Saat pintu terbuka, ia melihat putrinya duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala, memeluk lututnya seolah mencoba melindungi diri dari dunia luar. Wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab membuat hati sang ibu terasa seperti hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa putrinya telah menderita jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Sang ibu duduk di samping putrinya, perlahan-lahan merangkul bahunya. "Ada apa, sayang? Tolong ceritakan pada ibu," katanya dengan suara yang hampir berbisik, penuh kasih sayang dan keprihatinan. Hati sang ibu bergetar penuh rasa takut, seolah-olah ia tahu bahwa apa yang akan ia dengar akan mengubah hidup mereka selamanya. Putrinya tak menjawab. Air mata mulai menetes dari sudut matanya, jatuh ke tangannya yang gemetar. Sang ibu bisa merasakan tubuh putrinya menggigil, seakan ada sesuatu yang sangat menakutkan yang telah terpendam terlalu lama. "Kamu bisa bercerita pada ibu. Apapun itu, ibu akan mendengarkan," desak sang ibu lembut, sambil mengusap punggung putrinya dengan hati-hati, mencoba memberikan kehangatan di tengah dingin yang terasa begitu mencekam. Seketika, putrinya meledak dalam tangis yang begitu memilukan. Sebuah tangisan yang terdengar begitu dalam, penuh kepedihan yang selama ini disimpan rapi. Sang ibu terkejut, tapi ia tetap memeluk putrinya erat-erat. "Ada apa, sayang? Apa yang terjadi? Tolong ceritakan pada ibu." Dengan suara terisak-isak, putrinya akhirnya berbicara. "Bu, aku sudah nggak kuat lagi," katanya di antara isak tangisnya. Ayah. Sang ibu menahan napas. Kata ayah yang keluar dari mulut putrinya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Perasaannya mendadak diliputi ketakutan yang luar biasa, seperti menunggu ledakan dari sesuatu yang ia tak pernah siap untuk hadapi. "Ayah apa, nak?" tanyanya perlahan, mencoba menahan gemetar di suaranya. "Ayah, dia menyakitiku, Bu." Putrinya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, tapi tangisannya semakin deras. "Dia sudah melakukannya berkali-kali. Selama setahun ini, Bu, dia menyakitiku." Seperti tertusuk ribuan pisau, hati sang ibu hancur seketika. Dunia di sekitarnya terasa berputar, langit-langit kamar seperti runtuh. Kata-kata yang keluar dari mulut putrinya adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi kenyataan. Tangannya gemetar, dan air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia memandang putrinya dengan tatapan yang penuh kepedihan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar.
"Apa maksudmu, sayang? Apa yang ayah lakukan padamu?" Suara sang ibu bergetar, hampir tak terdengar di antara isakan tangisnya. Ia berharap ada kesalahpahaman di sini, bahwa mungkin ia salah mendengar, atau mungkin putrinya sedang dalam keadaan yang kebingungan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia takutkan. Putrinya menggenggam erat tangannya, seolah mencari perlindungan. "Ayah memperkosaku, Bu. Berkali-kali. Dia selalu datang malam-malam, saat kamu sudah tidur. Aku selalu ketakutan, Bu, tapi dia mengancamku. Mengancam kalau aku bilang ke siapapun, dia akan membunuhku." Kata-kata itu menghantam sang ibu seperti palu yang menghancurkan. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Rasanya seperti dunianya runtuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin suaminya, pria yang ia percaya, ayah dari anak-anaknya, melakukan hal sekeji ini pada putrinya sendiri? Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia merasa marah, hancur, dan tak berdaya sekaligus. Perasaan bersalah mulai menghantui pikirannya. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua ini? Bagaimana bisa selama ini ia membiarkan putrinya menderita dalam diam? Putrinya masih menangis dalam pelukannya. Tubuhnya gemetar hebat. "Maafkan aku, Bu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku takut. Aku nggak tahu harus bagaimana." Sang ibu menggenggam putrinya lebih erat, meski hatinya hancur berkeping-keping. "Ini bukan salahmu, sayang. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak bersalah. Ibu yang minta maaf. Ibu seharusnya bisa melindungimu," ucapnya sambil menahan tangis, mencoba menyampaikan kekuatan meski dirinya merasa sangat lemah. Ia tak tahu bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang begitu dalam ini. Tapi satu hal yang pasti, ia harus melindungi putrinya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, ia harus berdiri di sampingnya, memberikan kekuatan yang selama ini putrinya cari dalam diam. Di malam itu, keheningan rumah mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Pengakuan itu adalah palu yang menghancurkan seluruh fondasi rumah tangga yang selama ini mereka bangun. Sang ibu tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Meski hatinya hancur, meski jiwanya terasa luluh lantak, ia harus bangkit. Demi putrinya, demi keadilan, dan demi menebus segala kesalahan yang ia rasakan sebagai seorang ibu. Pagi itu, rumah yang dulu terasa hangat kini dipenuhi oleh aura kesedihan yang tak bisa diabaikan. Sang ibu bangun dengan hati yang begitu berat, seolah-olah hidupnya telah berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Pengakuan dari putrinya masih terngiang jelas di pikirannya, menghantui setiap langkah dan setiap napas yang diambilnya. Mata sang ibu sembab setelah malam yang dipenuhi tangis, namun kini ia tahu bahwa ia tak bisa lagi tenggelam dalam kesedihan. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakitnya, yaitu luka yang selama ini tersembunyi di balik senyuman putrinya. Luka yang harus segera disembuhkan. Pagi itu, ia duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piring yang tak tersentuh. Tangannya gemetar ketika mencoba mengangkat sendok, tapi tidak ada nafsu makan. Semua terasa hampa, seakan hidup telah dirampas oleh kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Di seberang meja, putrinya duduk dengan kepala tertunduk, seolah berusaha menyembunyikan air mata yang masih berlinang di sudut matanya. Kedua, tangan putrinya mengepal erat di atas paha, menunjukkan ketakutan dan kepedihan yang masih membekas dalam setiap gerak-geriknya. Sang ibu merasa hatinya teriris, melihat anaknya yang begitu terluka. Ia tak pernah menyangka bahwa luka ini begitu dalam, begitu gelap, terpendam selama ini tanpa ada siapapun yang tahu. Luka yang terbungkus oleh kebisuan dan ketakutan. Luka yang setiap hari tumbuh semakin besar di dalam jiwa anaknya yang rapuh. Dengan suara serak, ia akhirnya mencoba berbicara. "Nak, ibu ada di sini. Kamu tidak sendirian. Ibu janji, kita akan melewati ini bersama." Namun, kata-kata itu terasa hampa. Sang ibu tahu
Tidak ada kata yang bisa benar-benar menyembuhkan rasa sakit yang dialami putrinya. Tidak ada pelukan yang cukup kuat untuk meredakan trauma yang telah menghancurkan jiwanya. Tapi satu hal yang ia yakini, ia akan melakukan apa saja untuk membantu putrinya bangkit dari keterpurukan ini. Putrinya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya penuh dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung. "Bu, aku gak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Aku takut. Luka ini terlalu dalam," katanya lirih. Suaranya bergetar penuh kepedihan. Sang ibu menggenggam tangan putrinya erat, mencoba memberikan kekuatan meskipun dirinya sendiri merasa rapuh. "Kita akan mencari cara, sayang. Ibu janji, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian." Luka itu kini telah terungkap. Rasa sakitnya nyata, terasa dalam setiap detik yang berlalu. Sang ibu tahu, jalan di depan mereka akan panjang dan penuh tantangan. Tapi di dalam hati, ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan tangan putrinya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam rumah kecil yang selama ini menjadi tempat berlindung mereka, kini ada perasaan ketegangan yang meliputi setiap sudutnya. Sang ibu duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke depan, tapi pikirannya berputar-putar tanpa henti. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Pengakuan mengerikan dari putrinya telah menghancurkan semua yang ia yakini tentang keluarganya. Ia masih belum bisa memahami bagaimana pria yang ia cintai, yang selama ini ia percaya sebagai suami dan ayah yang baik, bisa melakukan kejahatan sekeji itu kepada darah dagingnya sendiri. Sementara itu, putrinya duduk diam di sampingnya. Matanya masih sembab akibat menangis selama berhari-hari. Gadis kecilnya yang dulu ceria, yang selalu berbagi tawa dan canda, kini seolah berubah menjadi sosok yang hampa. Matanya tak lagi memancarkan harapan, dan wajahnya yang dulu penuh semangat, kini hanya menyisakan bayangan kelam dari trauma yang mendalam. Sang ibu tak bisa menahan air mata setiap kali melihat anaknya dalam kondisi seperti ini. Rasa bersalah, amarah, dan kesedihan berputar dalam hatinya tanpa henti. Tetapi di tengah semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah dorongan kuat untuk melawan, untuk tidak membiarkan kejahatan ini berakhir tanpa perlawanan. Sang ibu tahu bahwa kejahatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengambil tindakan untuk melindungi putrinya dan menghentikan pria yang telah menghancurkan hidup mereka. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, ia sadar bahwa ia harus bangkit. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Sang ibu menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Ia merasakan beban besar di bahunya, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi beban ini adalah dengan menghadapi kenyataan yang ada. Ia harus melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak berwajib, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Aku tidak bisa membiarkan dia terus berkeliaran dan menyakiti anak kita, pikirnya. Rasa takut dan cinta bercampur aduk dalam benaknya. Tetapi ia tahu bahwa ia harus memilih untuk bertindak demi keadilan bagi putrinya. Dengan suara pelan namun tegas, sang ibu memutuskan untuk berbicara. "Sayang," ucapnya. Matanya menatap lurus ke arah putrinya yang masih menunduk. "Ibu tahu, kamu mungkin belum siap untuk menghadapi semua ini. Tapi, kita harus melawan. Kita harus mengambil tindakan. Ibu gak bisa biarkan apa yang ayahmu lakukan padamu terus terjadi tanpa konsekuensi. Kamu pantas mendapatkan keadilan." Putrinya, yang selama ini terjebak dalam ketakutan dan rasa malu, hanya terdiam. Dia merasakan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Melaporkan ayahnya sendiri, pria yang selama ini dianggap sebagai pelindung keluarga mereka, itu adalah keputusan yang sangat sulit. "Tapi Bu, apa yang akan terjadi kalau kita melaporkannya?" Tanyanya dengan suara bergetar. "Aku takut. Ayah mungkin akan menyakiti kita lebih parah lagi." Sang ibu merasakan sakit yang mendalam di hatinya mendengar pertanyaan itu.
Ia tahu betapa besarnya trauma yang dialami putrinya, betapa beratnya beban yang dipikul oleh gadis kecilnya. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Ibu janji, kita akan melindungi diri kita. Kita akan mencari bantuan, dan kita nggak akan biarkan dia menyakiti kita lagi, jawab sang ibu dengan nada tegas, meskipun hatinya masih bergetar oleh rasa takut yang sama. Keheningan menyelimuti mereka sesaat, sebelum sang ibu melanjutkan, "Ibu tahu ini berat, sayang. Tapi kita nggak bisa terus lari dari kenyataan ini. Ayahmu telah melanggar kepercayaan. Dia telah menghancurkan hidupmu. Kamu berhak mendapatkan keadilan. Kita harus melawan. Kita harus memberitahu dunia apa yang telah dia lakukan." Putrinya menatap ibunya dengan mata yang penuh ketakutan. Tapi di sana juga ada secercah harapan. Harapan bahwa mungkin, dengan melawan, mereka bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. "Tapi Bu, aku takut. Aku nggak tahu apakah aku kuat untuk menghadapi ini semua. Orang-orang akan menilaiku wanita kotor. Teman-teman di sekolah akan mengejekku," ucap putrinya dengan suara gemetar. Sang ibu menggenggam tangan putrinya erat-erat, mencoba menyampaikan kekuatan melalui sentuhan itu. "Kamu tidak lemah, sayang. Apa yang terjadi bukan salahmu, dan tidak ada seorang pun yang berhak menghakimimu. Kamu adalah korban dari tindakan yang keji, dan kita akan memastikan bahwa kamu mendapatkan keadilan. Ibu akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi," kata sang ibu. Air mata berlinang di pipinya. Ia mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Keputusan itu akhirnya diambil. Mereka akan melawan. Sang ibu menghubungi pihak berwenang, meskipun hatinya terasa berdebar kencang. Malam itu adalah titik balik dalam hidup mereka. Dengan napas berat dan hati yang penuh kecemasan, ia mengangkat telepon dan melaporkan perbuatan suaminya. Tangannya bergetar saat ia menceritakan setiap detail yang selama ini menghantuinya. Tapi ia tahu bahwa inilah satu-satunya jalan. Pihak berwajib merespons dengan serius. Mereka datang ke rumah, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan melakukan investigasi lebih lanjut. Wajah sang ibu pucat saat polisi mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, tapi ia tetap tegar. Putrinya duduk di dekatnya, menunduk, takut untuk berbicara. Tapi keberadaan ibunya memberikan kekuatan yang tak terukur. Di tengah kepedihan itu, mereka berdua menemukan dukungan satu sama lain. Ketika suaminya akhirnya ditangkap, ada campuran perasaan lega dan sakit di hati sang ibu. Pria yang selama ini ia cintai dan percayai, yang menjadi ayah dari anak-anaknya, kini harus berurusan dengan hukum atas perbuatan keji yang tak termaafkan. Hatinya hancur melihat kenyataan ini, tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Tak ada lagi jalan mundur, tak ada lagi yang bisa diabaikan. Ini adalah keputusan untuk melawan. Selama proses hukum berlangsung, sang ibu dan putrinya saling menguatkan. Mereka tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh rintangan. Trauma yang dialami putrinya tidak akan hilang dalam semalam. Tapi dengan setiap langkah yang diambil, mereka merasa sedikit lebih kuat. Mereka mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan bahkan lembaga bantuan yang membantu mereka menghadapi trauma ini. Meskipun rasa sakitnya masih sangat nyata, sang ibu merasa bahwa keputusan untuk melawan adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Kini, ia tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan, tetapi berdiri tegak sebagai pelindung bagi putrinya, sebagai seorang ibu yang tak akan pernah berhenti berjuang demi keadilan. Putrinya juga perlahan-lahan mulai membuka diri, meski luka di hatinya masih dalam, tetapi ada harapan yang mulai tumbuh. Di tengah semua kesulitan itu, mereka berdua menemukan satu pelajaran penting, bahwa melawan ketidakadilan, meski sulit, adalah cara untuk menyembuhkan luka. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tetapi dengan cinta dan dukungan, mereka percaya bahwa mereka akan bisa melewati semuanya bersama. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe,
dan berkomentar di video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.